Ya Yesusku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kaca pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Shalom, selamat malam teman-teman PKLU yang kekasih dalam Yesus Kristus. Meskipun dalam masa pandemik COVID-19, kita tetap bersukacita karena dapat bersama-sama memuliakan Tuhan dengan membaca SBU Sabda Bina Umat GPIB 15 Desember malam hari. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon tuntunan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, malam ini kami menghadap hadirat-Mu dengan mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, kasihani kami, tuntun kami di dalam membaca firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memberlakukannya. Ampuni dosa kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Filemon pasal 1 ayat 21 sampai 22. Saya akan membaca. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Kita akan mendengar dalam Sabda Bina Umat dengan tema sukacita dan ketaatan. Paulus mengajukan satu permohonan mulia kepada Filemon terkait Onesimus, budak yang melarikan diri.
ia memohon Onesimus diterima kembali bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang kekasih, bahkan teman sekerja. Untuk itu, Paulus bersedia menanggung segala jika ada hutang Onesimus kepada Filemon. Kesemuanya diungkapkan oleh Paulus karena keyakinannya akan diri dan hidup Filemon. Filemon telah dibarui dengan sukacita sejati, yaitu kehadiran Kristus dalam hidupnya. Dengan sukacita yang dialaminya, Filemon menjalani pola hidup baru. Di dalam dirinya tumbuh kasih. Kasih yang dinyatakannya dengan tulus, dalam iman yang teguh, serta kesungguhan, ketaatan sebagai pribadi yang bersyukur atas sukacita besar itu. Hal itulah yang diungkap oleh Paulus dalam suratnya kepada Filemon. Sukacita yang dialami oleh Filemon yaitu kehadiran Tuhan Yesus yang adalah juru selamat telah mengubah seorang Filemon. Filemon dengan sukacitanya semakin taat dalam hidup beriman, beribadah dan bersaksi dalam ayat 21. Tidak tampak keraguan bagi Paulus untuk menyampaikan permohonan lainnya kepada Filemon. Paulus percaya bahwa hidup Filemon sungguh-sungguh telah berubah di dalam Kristus. Ayat 22. Dalam 2 hari ini kita belajar dari relasi yang terjadi antara Paulus, seorang rasul Kristus, dengan Filemon, pribadi yang mengikut Kristus dan diubahkan, serta Onesimus yang memiliki masa lalu kelam yang juga mengalami pembaharuan hidup. Jelas, dengan relasi yang dipulihkan ini ada sukacita yang diterima dan dialami, yakni kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Mari syukuri dalam doa kehadiran Kristus dalam hidup kita yang memulihkan kehidupan pribadi. Kiranya dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, kita semua tetap berada dalam sukacita sejati dan dimampukan untuk membagikannya kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus atas sukacita besar yang kami alami dan kesetiaan hanya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya kami makin dikuatkan iman kami dan selalu mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Di masa pandemik ini Tuhan, kami doakan Pelkat PKLU yang baru 10 tahun di bulan Oktober, supaya tetap semangat dalam melayani, khususnya di masa pandemik ini. Berkati kegiatan ini dan diberi kesehatan dan sukacita kepada teman-teman PKLU, termasuk saya. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungi kami Tuhan dan bangunkan pagi esoknya dengan kekuatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan Kau sambut hamba
padamu.